Shalom, selamat bertemu kembali dalam renungan pagi Jemaat GKI Banjarbaru untuk hari ini, hari Rabu tanggal 21 Juli 2021. Firman Tuhan hendak kita baca renungkan sesuai amanat Gereja Kalimantan Evangelis terdapat di dalam Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 7. Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 7 dengan judul perikop firman Tuhan, perumpamaan tentang domba yang hilang. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang mengasihani kami, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini, hari Rabu 21 Juli 2021. Terima kasih atas firman-Mu dari Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 7 yang hendak kami baca dan renungkan. Mohon berkuasa Roh-Mu yang kudus menolong kami terus bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya bacakan untuk kita Lukas 15 ayat 1 sampai 7, begini bunyinya. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Shalom. Dari firman Tuhan ini ada dua hal paling tidak untuk kita renungkan dalam hidup dan kehidupan kita. Pertama dan utama tentunya bahwa Yesus Kristus adalah gembala yang datang mencari dombanya yang hilang. Dan Alkitab menyaksikan bahwa kita umat manusia di dalam dosa, dan karena dosa laksana domba yang sesat, masing-masing mencari jalannya sendiri. Biarlah kita boleh menyadari, mengakui keberadaan kita sebagai orang berdosa, laksana domba yang sesat, dan sekaligus kita boleh bersyukur bahwa Gembala Allah kita yang Maha Kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus datang mencari kita untuk membawa kita boleh kembali menjadi miliknya. Hal yang kedua, kita pun diingatkan supaya kita seperti orang-orang berdosa dalam perikop kita, pemungut cukai. Mereka sedemikian rupa biasanya datang mendengarkan Yesus. Dan biarlah ini juga menjadi sesuatu yang kita praktekkan dalam hidup dan kehidupan keseharian kita, jika kita sungguh sebagai domba yang sudah ditemukan, boleh bertumbuh, boleh sedemikian rupa kembali kepada jati diri kita sebagai domba-domba Tuhan, di mana kita boleh mendengarkan ajaran Yesus, mendengarkan firman Yesus, mendengarkan didikan Yesus. Kita boleh bersyukur, dikatakan oleh Tuhan Yesus bagi kita yang bertobat dari segala dosa-dosa kita, maka kita boleh membawa sukacita di surga. Terpujilah Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu, kami menyadari dan mengakui kami orang-orang berdosa laksana domba yang sesat. Namun kami bersyukur Allah yang Maha Kasih di dalam nama Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik telah datang mencari kami, membawa kami boleh kembali kepada Bapa di surga sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih atas teladan orang-orang
pemungut cukai, orang-orang berdosa pada zaman Yesus, yang mereka dengan rajin dan biasa datang untuk mendengarkan Yesus. Tolonglah kami Bapa dalam nama Yesus untuk boleh setiap hari, setiap saat kami boleh datang mendengarkan firman Yesus, mendengarkan didikan Yesus, mendengarkan ajaran Yesus, yang olehnya boleh kami terus bertumbuh sebagai anak-anak Tuhan. Dan kami aminkan sukacita di surga pun sukacita boleh kami alami dan bagikan dalam kehidupan keseharian kami. Mohon kasih karunia-Mu untuk seluruh kami, untuk umat-Mu, bahkan untuk seluruh masyarakat Indonesia, bahkan dunia, terlebih masih menghadapi tantangan pandemi COVID-19 ini. Untuk kami tidak menjadi panik, apalagi menjadi berputus asa. Kami tetap menjalani setiap hari sebagai domba yang dipimpin, yang dibimbing, yang digembalakan oleh Tuhan kami Yesus Kristus, yang segala kuasa di surga dan di bumi ada di dalam tangannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, sampai bertemu di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.